Halo semua, di sini kami akan membahas tentang destilasi fraksionasi berulang nira aren hasil fermentasi. Nah, dalam kali ini kami mengambil dari salah satu jurnal yang kami bahas untuk pembahasan presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iwan Surinata, NIM 1840, dan rekan saya Ida Yudhistri Anggraini, NIM 1835, dan rekan saya Indah Mariati Odailuman Gaul, NIM 1833. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang dari jurnal kali ini. Nah, salah satu metode yang dapat dilakukan dalam proses pemisahan itu yakni dengan cara destilasi, di mana dalam destilasi ini memiliki beberapa macam, salah satunya itu destilasi bertingkat atau bisa disebut dengan fraksionasi. Untuk mendapatkan suatu zat yang murni atau memiliki kemurnian yang tinggi, maka dapat dilakukan proses destilasi sebagai pemisah zat-zat lain dengan tujuan yang ingin dicari dengan kadar kemurnian yang lebih tinggi. Menurut Herling D. Tangkuman beserta teman-temannya pada tahun 2020 sudah meneliti tentang cara memproduksi etanol dari nira aren menggunakan energi geotermal, di mana hasil fermentasi 400 liter didestilasi, vaksinasi, dan pada suhu 82 derajat Celcius destilat mulai menetes. Pada akhir proses destilasi ini, yang mana destilat yang diperoleh adalah sebanyak 86 liter etanol dengan 35%. Kemudian hasil tersebut diredestilasi atau merupakan destilasi ulang untuk memperoleh 36 liter etanol 78%. Lanjut. Dalam dasar teori ini, yang mana destilasi ini merupakan cara pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih atau berdasarkan kemampuan zat untuk menguap, di mana zat cair dipanaskan hingga titik didihnya serta mengalirkan uap ke dalam alat pendingin atau kondensor dan mengumpulkan hasil pengembunan sebagai zat cair, di mana dalam kondensor ini digunakan air yang mengalir sebagai pendingin. Di sini bisa dilihat di slide yang mana destilasi terdapat 6 macam, yakni ada konvensional, fraksionasi, vakum, uap, aziotrop, serta ekstraktif. Yang pertama yakni destilasi konvensional ini bisa disebut dengan destilasi sederhana, yang mana proses destilasi ini berlangsung jika campuran dipanaskan dan sebagian komponen volatil menguap naik dan didinginkan sampai mengembun di dinding kondensor. Lanjutkan dengan destilasi fraksional, di mana juga disebut dengan destilasi bertingkat, yakni proses yang komponen-komponennya secara bertingkat diuapkan dan diembunkan. Penyulingan terfraksi berbeda dari destilasi biasa karena ada kolom fraksinasi di mana ada proses reflux. Nah, dalam proses reflux ini penyulingan dilakukan untuk pemisahan campuran bioetanol dan air dapat terjadi dengan baik. Selanjutnya ada destilasi vakum, di mana dalam destilasi ini dilakukan dengan cara cairan diuapkan pada tekanan rendah. Nah, tujuan utama dari destilasi ini yakni menurunkan titik didih cairan yang bersangkutan dan volatilitas relatif meningkat jika tekanan diturunkan. Nah, alat destilasi ini merupakan alat yang tidak sederhana karena memerlukan sistem yang tertutup. Selanjutnya destilasi uap, yang mana dalam destilasi uap ini dilakukan untuk memisahkan komponen campuran pada temperatur lebih rendah dari titik didih normalnya. Dengan cara inilah pemisahan dapat berlangsung tanpa merusak komponen-komponen yang akan dipisahkan.
Selanjutnya destilasi izotrop, di mana dalam destilasi ini menguapkan zat cair tanpa perubahan komposisinya. Dan yang terakhir yakni destilasi ekstraktif. Di sini dalam destilasi ekstraktif sangat mirip dengan destilasi azotropik dalam hal penambahan senyawa lain untuk mempermudah proses pemisahan. Nah, dalam hal ini pelarut yang melakukan ekstraksi karena senyawa yang ditargetkan dapat larut dengan baik dalam pelarut yang dipilih. Nah, dalam penelitian kali ini menggunakan suatu destilasi fraksionasi atau bertingkat, karena dalam destilasi fraksionasi ini berbeda dengan destilasi lainnya, yakni terdapat kolom fraksionasi, di mana dalam kolom ini terjadi pemanasan secara bertahap dengan suhu yang berbeda-beda pada setiap platnya. Pemanasan yang berbeda-beda ini bertujuan untuk memurnikan destilat yang lebih dari plat-plat di bawahnya. Lanjut. Nah, di sini ada 3 tujuan dalam penelitian kali ini, yakni yang pertama itu melakukan pemurnian zat etanol, yang kedua itu mendapatkan suatu etanol dengan kadar 99%, dan yang terakhir ini yakni dapat mengetahui proses destilasi. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Dayuadi. Kami silakan untuk Dayuadi. Terima kasih kepada moderator. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan, yakni yang pertama kita akan mengetahui sekilas tentang alat dan bahan yang digunakan pada praktikum yang diambil dari jurnal ini, berupa nira aren fermentasi sebagai bahan, serta alat-alatnya yakni satu set alat destilasi fraksionasi, termometer infrared, alkoholometer, dan gelas ukur. Dan sekilas mengenai cara kerja praktikum, yakni satu set alat dirangkai seperti pada gambar, di mana setelahnya nanti proses destilasi akan dapat dilakukan dengan menaruh bahan pada panci pemanas. Selanjutnya barulah proses destilasi akan berjalan. Untuk selanjutnya yakni hasil. Pada kolom hasil yakni data yang kami dapat merupakan data sekunder, di mana data ini yang pertama nira aren fermentasi sebelum didestilasi memiliki kadar etanol sebesar 15%. Selanjutnya destilasi pertama dari nira aren memiliki destilat dengan kadar 86%, yang destilasi kedua nira aren ini menghasilkan destilat dengan kandungan kadar etanol 92%. Untuk selanjutnya mengenai pembahasan, yang kami bahas di sini yakni praktikum ini dilakukan pada sebuah penelitian dengan menyiapkan nira aren yang telah difermentasi sebagai bahan fermentasi yang digunakan komposisi campur ini akan dilakukan destilasi, yang mana nira aren bahan akan diletakkan pada panci pemanas saat kompor pemanas sudah dihidupkan di set rangkaian alat destilasi. Selanjutnya barulah nira aren akan menguap, yang akan dialirkan kepada kondensor, dan selanjutnya akan kembali ke bentuk fasa cair yang menjadi destilat yang dikumpulkan pada gelas ukur. Selanjutnya barulah diukur kadar etanolnya, di mana kadar etanol destilasi pertama yakni 86% dan destilasi kedua 92%. Selanjutnya, baik, terima kasih. Sekian dari pembahasan, akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, hasil destilasi pertama mempunyai kadar etanol sebesar 86%, yang artinya lebih dari kadar etanol dalam nira aren, yaitu lebih besar.
Yang kedua itu destilasi kedua ataupun destilasi ulangnya, hasil destilasi pertama akan menghasilkan destilat dengan kadar etanol 92%. Dan kesimpulan yang ketiga adalah kadar etanol yang dihasilkan hanya sampai 92%, di mana belum dapat mencapai tujuan, yaitu menghasilkan kadar 99%. Mengapa? Karena suhu pemanasan destilasi yang tidak menetap, yaitu dengan menggunakan kompor manual sebagai alat pemanasannya. Yang kedua itu adalah karena tabung praksi menggunakan tabung dari pipa besi. Dan yang ketiga itu adalah karena terjadinya kebocoran. Adapun saran untuk penelitian ini adalah untuk mendapat hasil dengan kadar etanol lebih tinggi, maka destilat yang didapatkan kembali didestilasi lagi, yaitu untuk memastikan suhu pemanasan yang digunakan secara konstan, serta menggunakan alat-alat yang kualitasnya lebih baik. Demikian pembahasan mengenai kesimpulan dan saran, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami bahas pada kali ini, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan sampai jumpa, dan saya ucapkan terima kasih.